Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada 320 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue cucur dari gula merah. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan resep standar cara membuat kue cucur dari gula pasir. Untuk kali ini, kita akan membuat kue cucur dari gula merah. Walaupun bahannya tampak sederhana, tapi untuk menghasilkan kue cucur yang empuk, berserat seperti ini ya, dan bisa membentuk topi, ada triknya. Bagaimana caranya? Simak tutorialnya. Bahannya 125 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram gula merah halus. Saya pakai merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 300 ml santan hangat. Ini saya menggunakan santan instan yang saya encerkan hingga menjadi 300 ml. Saya menggunakan merek ini ya. Ini yang kemasan kecil, beratnya kurang lebih 65 ml. Seperempat sendok teh bumbu spekuk atau bumbu lapis legit. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, campur tepung terigu, tepung beras, gula merah, gula pasir, garam, dan bumbu lapis legitnya sekalian ya. Kemudian ini kita masukkan kurang lebih 200 ml santan kentalnya. Lalu ini kita remas-remas sampai gulanya ini larut. Ini sudah larut gulanya, lalu kita keplok-keplok ya seperti ini kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya terasa lembut di tangan kita. Setelah kita keplok-keplok selama 10 menit, maka adonan ini akan terasa halus di tangan kita ya. Jadi seperti ini. Kemudian tambahkan sisa santannya. Ini tidak perlu dikeplok-keplok supaya nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana ya. Ini cukup diaduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata. Lalu kita diamkan kurang lebih minimal 1 jam. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 1 jam, lalu ini kita goreng. Untuk mencetaknya, saya menggunakan sendok sayur seperti ini ya. Itu pun tidak penuh ya, 3/4-nya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu besar. Langkah berikutnya, tahap penggorengan. Menurut saya ini tahap yang agak susah juga ya, karena memang harus main perasaan. Tuangkan minyak kurang lebih 75 ml. Kalau terlalu banyak, nanti akan membuat adonannya ini saat digoreng akan menyebar. Tidak bisa membentuk topi, tipis nanti hasilnya. Tapi kalau minyaknya kurang, terlalu sedikit, maka nanti membuat adonannya ini bantat. Tidak bisa membentuk serat-serat. Api juga sangat berpengaruh. Kalau apinya terlalu besar, itu nanti akan membuat adonannya menyebar. Tidak bisa membentuk topi dan tidak bisa membentuk serat-seratnya. Tapi kalau apinya terlalu kecil,
maka nanti akan membuat adonannya tidak membentuk serat-serat. Jadi memang ini betul-betul memainkan perasaan ya. Saya menggunakan api segini ya. Jadi api yang kita gunakan ini sedang, cenderung agak kecil. Tapi masing-masing kompor tentu saja berbeda panasnya ya. Jadi kita harus mengenali kompor kita masing-masing. Kalau saya pakai api segini. Ini minyaknya sudah panas, lalu kita tuang 1 sendok sayur ya. Ini tidak penuh ya. Sebelum kita tuangkan ke dalam minyaknya, ini kita kocok-kocok seperti ini ya. Jadi ini saya nggak penuh supaya nanti hasilnya tidak terlalu besar. Lalu ini kita biarkan membentuk serat-seratnya ya. Seperti ini. Biarkan sampai tengahnya ini padat. Kalau permukaannya meleleh seperti ini ya, boleh ya kita siram-siram seperti ini. Sebetulnya ini tidak usah dibalik juga nggak apa-apa ya, tapi kita ingin lihat apakah bisa membentuk topi. Nah, kita lihat bentuknya seperti topi, pinggirnya keriting kecil-kecil. Itu tanda bahwa adonannya ini memang bagus ya. Kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan. Jangan lupa kita keplok-keplok seperti ini sebelum kita tuangkan ke dalam minyaknya ya. Biarkan sampai membentuk serat-serat seperti ini ya. Jadi setiap kali kita goreng, kita biarkan sampai membentuk serat-serat seperti ini. Kemudian setelah ini keluar seperti ini, boleh kita siram-siram ya supaya cepat. Tapi sebetulnya tanpa disiram pun nanti bisa padat sendiri. Boleh dibalik, tidak dibalik juga nggak masalah ya. Dan seterusnya. Biasanya setelah 3 kali penggorengan, minyak kita tambahkan. Tetap dijaga minyaknya jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Jadi harus pas, kurang lebih 75 ml ya. Nah, ini hasilnya kue cucur gula merah yang sudah jadi. Ini rasanya enak, gurih, dan kalau kita buka, seratnya halus ya, seperti ini. Seperti buah jeruk bali. Dan kalau kita balik, membentuk topi, pinggirannya keriting halus. Satu resep kurang lebih jadi 15 hingga 18 tergantung sendok sayur yang kita gunakan. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, adonan kita keplok-keplok kurang lebih selama 10 menit sampai membentuk adonan yang terasa lembut di tangan kita. Yang kedua, untuk teknik penggorengannya ini memang agak susah, harus main perasaan. Gunakan minyak yang pas, kurang lebih 75 ml. Kalau terlalu banyak, maka nanti akan membuat adonannya ini menyebar saat digoreng, tipis, tidak bisa membentuk topi. Tapi kalau minyaknya terlalu sedikit, maka nanti kesannya akan bantat, tidak membentuk serat-seratnya. Faktor api juga sangat berpengaruh. Kalau apinya terlalu besar, maka saat digoreng adonannya akan menyebar, tidak bisa membentuk topi. Tapi kalau apinya terlalu kecil, maka nanti akan membuat hasilnya terkesan bantat, tidak membentuk serat-serat halus. Jadi memang ini tahap yang agak sulit, kita harus cari pasnya. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue cucur yang rasanya enak, manis gurih,
tetap empuk walaupun dalam keadaan dingin, bisa berserat seperti ini, seperti jeruk bali, dan bisa membentuk topi. Terima kasih telah menonton video ini.